Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Nur Cahyo, NIM 2018010129, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang model agribisnis terpadu. Tapi sebelumnya, saya ingin menjelaskan tentang sistem agribisnis terpadu. Sistem agribisnis terpadu adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan subsistem input atau agroindustri hulu, subsistem output atau agroindustri hilir, subsistem pengolahan, agroindustri, pemasaran hasil, dan subsistem penunjang. Subsistem hulu yaitu pengadaan sarana produksi pertanian. Kegiatan ini berhubungan dengan mengadakan sarana produksi, mendistribusikan bahan dan mesin yang dibutuhkan usaha tani. Kemudian subsistem agribisnis hilir merupakan industri-industri yang mengolah komoditi pertanian menjadi olahan seperti makanan atau minuman. Industri pakan, industri barang-barang serat alam, industri barang-barang farmasi, dan industri bioenergi dan lain-lain. Dan subsistem pengolahan. Subsistem pengolahan merupakan keseluruhan kegiatan penanganan pasca panen hingga ke pengolahan yang lebih lanjut berupa menciptakan nilai tambah pada produk. Kemudian subsistem pemasaran hasil mencakup pemasaran hasil usaha tani dan agroindustri baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Kemudian ada bagan model agribisnis terpadu. Di sini ada petani sebagai pelaku usaha, kemudian jagung sebagai komoditasnya. Jagung dapat menghasilkan biji yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan pakan. Kemudian ada bonggol jagung yang dapat digunakan sebagai pakan. Digunakan untuk pakan sapi, kambing, dan unggas. Bagian dari bonggol jagung yang dimanfaatkan untuk pakan ternak adalah tepung kering yang dihasilkan dari hasil penggilingan bonggol jagung yang telah kering. Kemudian bonggol jagung dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembakar. Biasanya para petani jagung memanfaatkan bonggol jagung sebagai kayu bakar. Hal ini lebih ekonomis dan dapat menurunkan kebutuhan energi seperti minyak tanah atau gas. Kemudian bonggol jagung dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengganti plastik. Karena bonggol jagung mengandung senyawa selulosa yang dapat mengikat kimia plastik dengan baik. Karena bahan plastik yang berasal dari bonggol jagung akan ramah lingkungan dan lebih aman. Kemudian batang dan daun ini dapat dimanfaatkan sebagai kompos dan pakan ternak. Kemudian yang terakhir ada klobot atau bungkus jagung. Biasa digunakan petani untuk pembungkus rokok. Dan selanjutnya ada peraturan pendirian bisnis. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara perizinan berusaha sektor pertanian, rencana kerja pembangunan kebun inti dengan memenuhi ketentuan. Yang pertama, rencana pengolahan hasil. Yang kedua, memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Ketiga, memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar, serta pengendalian kebakaran. Yang keempat, melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan. Selanjutnya ada kelembagaan usaha tani. Di sini ada lembaga produksi, merupakan elemen kelembagaan yang dibentuk untuk meningkatkan efisiensi produksi pertanian melalui pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan secara kolektif. Kelembagaan agribisnis yang bergerak di bidang usaha tani atau produksi meliputi
1. Rumah tangga petani sebagai unit usaha terkecil di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Yang kedua, kelembagaan tani dalam bentuk kelompok tani. Yang ketiga, kelembagaan usaha dalam bentuk perusahaan budidaya tanaman pangan hortikultura. Selanjutnya, lembaga pemasaran. Keberhasilan pengembangan komoditas jagung tidak terlepas dari adanya sistem kelembagaan pemasaran. Ciri pemasaran telah berlangsung efisien adalah apabila dua aspek dipenuhi. Dua aspek tersebut adalah, yang pertama, dapat menyampaikan hasil produksi dari petani kepada konsumen dengan biaya yang paling murah. Yang kedua, mampu mengadakan pembagian harga yang adil dari keseluruhan harga yang dibayarkan oleh konsumen kepada semua yang terlibat dalam kegiatan produksi dan pemasaran komoditas tersebut. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah. Pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan harga dasar jagung. Kebijakan harga dasar jagung didukung oleh perangkat kebijakan, institusi dan pembiayaan yang memadai, kemudian diimplementasikan, terutama diperankan oleh Bulog. Esensi dari penerapan kebijakan harga dasar jagung adalah untuk memberikan insentif bagi para petani dengan cara memberikan jaminan harga di atas harga keseimbangan, terutama pada saat panen raya. Kebijakan harga dasar jagung ini mengharapkan produksi jagung dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pasokan dalam negeri. Kemudian stabilitas harga jagung dan membantu pendapatan petani dan usaha tani agar meningkat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.